Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua hari ini? Salam sehat selalu ya. Oke, kembali lagi di YouTube channel kelas 2 SD Plus Nurul Aulia. Oke, Anda semua, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini, boleh dong di subscribe dulu ya. Setelah di subscribe, dilihat-lihat videonya, kemudian di like, di comment, and subscribe pastinya. Oke? Biar ibu dan bapak guru semakin semangat dalam membuat video pembelajaran untuk anak-anak semua. Oke? Anak-anak semua, tenang nih, kelas 2 tidak hanya punya channel YouTube, tapi kita juga punya Instagram. Jangan lupa di follow ya Instagramnya. Nama Instagramnya adalah kelas 2_SDPNA. Oke? Supaya ibu dan bapak guru semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Oke, anak-anak semua, hari ini dalam video ini ibu akan menjelaskan mengenai Pancasila pada pelajaran PKN ya. Ada di tema 1 kelas 2, tema satunya adalah hidup rukun. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pancasila ada berapa ya nak ya? Ada 5. Dan simbolnya juga pasti ada 5. Ibu yakin nih anak-anak di rumah pasti udah pada tahu Pancasila dari sila ke-1 sampai ke 5 beserta simbolnya. Tapi sebelum itu ibu punya tepuk ya. Tepuk Pancasila, diikutin ya. Tepuk lambang Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itulah Pancasila. Yes. Nah, itu tadi tepuk Pancasila. Kita sekarang mulai ya. Nah, tadang. Ini dia tema 1 kelas 2 hidup rukun. Tuh lihat deh, di PowerPoint-nya sudah ada gambar simbol-simbol Pancasila ya. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas ya. Pancasila dan simbolnya. Tadi kita sudah tepuknya nih. Sekarang ibu guru mau bernyanyi supaya anak-anak semua lebih mudah menghafal Pancasila beserta simbolnya. Yuk, dengarkan baik-baik ya lagunya ya. Lagu Pancasila. Kalau tadi tepuk Pancasila, ini lagu simbol Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Bisa? Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itu dia Pancasila, simbol atau lambang Pancasila. Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia ya, yang simbolnya, lambangnya itu terdapat pada perutnya burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Oke, sekarang kita mulai ya. Pancasila ada berapa? Ada 5. Tuh, jangan lupa di follow kelas 2_SDPNA dan di subscribe YouTube channel kelas 2 SD Plus Nurul Aulia. Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya atau lambangnya adalah bintang. Betul. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya atau simbolnya adalah rantai. Tuh anak-anak semua, apabila diperhatikan, rantai yang menjadi simbol sila kedua ini memiliki 2 bentuk. Ada yang bentuknya lingkaran dan ada yang bentuknya kotak. Nah, bentuk lingkaran dan kotak itu mensimbolkan atau melambangkan putra dan putri Indonesia. Oke, kita lanjutkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Hebat. Apa ya simbolnya?
Ya, pohon beringin, hebat. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng, betul ya. Karena banteng itu dilambangkan sebagai hewan yang berkelompok, jadi kan Indonesia pun berkelompok ya, suka bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, itu tadi Pancasila beserta lambangnya atau simbolnya. Sekarang kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ya, ini agak kebalik-balik. Nah, selanjutnya adalah pengamalan Pancasila. Apa ya pengamalan itu ya? Coba ada yang tahu pengamalan itu apa ya? Oke, pengamalan itu adalah atau artinya di mana kita harus mempraktikkan di mana saja. Jadi pengamalan itu adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan sesuai Pancasila ya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila di mana saja. Bisa di rumah, bisa di sekolah, di tempat bermain, di tempat umum, di mana ya. Jadi dimanapun kita harus tetap menjunjung nilai-nilai atau bersikap sesuai dengan sila-sila kelima sila tadi atau Pancasila. Nah, sekarang kita mulai ya dari pengamalan sila ke-1. Sila ke-1 bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya sudah tahu tadi, bintang. Pengamalan sila ke-1 tuh bintang tuh di atas ya. Terus ini ketuhanan yang Maha Esa tuh. Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira sikap apa ya yang sesuai dengan sila ke-1 ini? Wah, coba dilihat gambarnya. Sedang apa tuh? Sedang sholat. Betul, sholat itu termasuk ibadah. Nah, jadi sikap yang pertama sesuai dengan sila ke-1 adalah sila pertama adalah beribadah ya. Karena kita umat muslim, jadi kita umat Islam, jadi ibadahnya adalah sholat. Jadi ibu kasih gambarnya sholat ya. Selain sholat juga ibadah umat muslim adalah puasa, mengaji, itu juga termasuk dalam pengamalan sila ke-1 ya. Nah, tapi di Indonesia ada 5 agamanya. Berarti mereka yang beribadah sesuai agamanya masing-masing juga itu termasuk ke dalam sila ke-1 ya. Misalnya umat Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, selain ibadah apalagi ya? Tuh, sedang apa ya? Itu gambarnya ya, mengangkat tangan. Sedang berdoa. Betul, berdoa. Nah, berdoa sebelum makan. Tapi tidak hanya berdoa sebelum makan saja ya. Sebelum belajar kita berdoa. Sebelum berpergian, berangkat ke sekolah atau kemana juga kita harus selalu berdoa. Ya, sebelum tidur, sebelum masuk toilet, doa sebelum wudhu, ya doanya banyak ya. Berdoa juga termasuk pengamalan sikap Pancasila ke sila ke-1 atau sila pertama. Terakhir, wah tuh lihat, Indonesia itu merupakan negara yang beragam ya. Agama yang berada di Indonesia itu ada 5 tuh, seperti ada beragama Hindu, beragama Kristen, Islam atau Muslim, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, Anda semua, karena kita ini hidup dengan banyak berbeda suku, agama, dan budaya. Nah, yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1 adalah kita harus saling menghormati agama lain. Misalnya tetangga kita di rumah agamanya berbeda, itu harus kita hormati. Contohnya seperti yang ada di buku tema 1 kemarin, saat Udin saat Udin berkunjung ke rumah Edo untuk membantu Edo menghias sepedanya. Nah, saat sore hari Udin pamit pulang nih ke Edo. Dok, saya pamit pulang ya, saya harus beribadah. Nah, saya harus sholat dulu katanya. Apakah Edo marah saat Udin pamit pulang? Tidak, karena Edo itu menghormati Udin yang memeluk agama Islam. Jadi Udin dipersilakan untuk beribadah. Nah, Udin juga ya sudah mencontohkan sila ke-1, yaitu dia menjalankan ibadahnya, dan Edo menghargai Udin
yang temannya berbeda agamanya ya. Itu dia pengamalan sila ke-1. Selain itu juga, selain ketiga contoh yang ibu lihat ini, yang ibu perlihatkan ini, ada lagi contoh yang lainnya, bisa menjenguk teman yang sakit atau keluarga yang sakit. Itu juga merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila, sila ke-1. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, apa ya pengamalan silanya ya yang sesuai dengan sila kedua? Wah, ada Kakak Mutiara dengan Udin nih. Kakak Mutiara sedang membacakan ya, kayaknya ya, membacakan buku untuk Udin. Apa ya kira-kira? Yaps, membantu adik belajar itu merupakan sikap atau pengamalan yang sesuai dengan sila kedua, membantu adik belajar. Jadi yang punya adik di rumah, kita harus selalu membantu adiknya ya untuk belajar, atau misalnya adiknya sedang kesulitan merapikan mainan, boleh dibantuin ya. Selanjutnya tuh, Edo sedang bermain sepeda dan terjatuh, dibantu oleh Udin. Jadi kira-kira apa ya yang sesuai dengan pengamalan sila kedua ini? Sesuai gambar nih. Tuh, membantu teman yang kesulitan. Tuh, ada yang terjatuh, kita bantu, bukan ditertawakan atau diejek. Paham tuh? Nah, selanjutnya. Nah, Siti sebelum pergi ke sekolah mencium tangan ayah dan bundanya nih. Ini juga termasuk pengamalan sila kedua atau sikap yang sesuai dengan sila kedua. Apa ya? Bersikap sopan kepada orang tua, kepada ayah bunda, kepada kakak, kepada tante, nenek, om, siapapun yang ada di rumah ya. Ataupun kalau di sekolah kepada ibu dan bapak guru, harus selalu bersikap sopan. Kalau kalian sudah bersikap sopan, anak hebat, berarti itu sudah mencerminkan pengamalan sila yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tadi dilambangkan oleh pohon beringin ya. Kira-kira apa aja ya sikapnya ya? Nah, tadi ya tuh judulnya saja, bunyi silanya aja sudah Persatuan Indonesia. Nah, berarti yang sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga ini adalah ini. Tuh, sedang upacara bendera. Nah, itu termasuk salah satu sikap yang mencontohkan sila ketiga. Tuh, cinta tanah air. Cinta tanah air itu seperti mengikuti upacara bendera dengan baik ya, seperti yang ada di gambar sini. Maksudnya saat upacara tidak mengobrol, tidak gerak-gerak ke sana sini, tidak mengganggu temannya, itu berarti sudah mencerminkan sikap Pancasila sila ketiga. Nah, Oke, nanti kalau kita sudah mulai upacara, berarti upacaranya harus tertib ya. Nah, selain itu, selain mengikuti upacara dengan baik, cinta tanah air itu adalah contohnya kita memakai pakaian, sepatu atau tas produknya dari Indonesia. Ya, itu seperti kain batik kalau dari Jawa, kebaya, dan merek-merek brand Indonesia itu juga merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu memakai produk buatan Indonesia. Oke. Selanjutnya tuh Udin dan keluarganya sedang apa ya? Ayahnya sedang menyapu, ibunya sedang mengepel, Udin mengelap kaca, dan kakaknya sedang mengelap meja. Ini merupakan pengamalan sila ketiga apa ya? Membersihkan rumah bersama-sama ya, mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama supaya manfaatnya adalah pekerjaan menjadi cepat selesai, rumahnya menjadi cepat rapi. Jadi dibagi-bagi tugasnya ya. Tidak misalnya kakak Mutiara sedang bekerja, Udin diam saja, itu tidak boleh ya. Yang mencerminkan sila ketiga itu adalah membersihkan rumah bersama-sama, semuanya kebagian tugas ya. Selanjutnya, nah, tadi Bu sudah jelaskan kalau negara Indonesia itu merupakan negara yang ragam akan agama, suku, dan budaya. Tadi kalau kita saling menghargai antara agama itu termasuk pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ini nih, Lani dari suku
Siti dari suku suku Sumatera ya. Udin dari Padang, Made dari Bali, Lani, Edo dari mana ya Edo nih? Dari Irian ya. Nah, mereka ini berbeda-beda suku ya. Jadi kita harus saling bersikap saling mencintai pada sesama ya, tidak boleh membeda-bedakan. Ih, kamu mah orang sini, aku bukan. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita ulangi ya. Pengamalan sila ketiga itu yang pertama adalah cinta tanah air, yaitu dengan cara mengikuti upacara bendera dengan baik, atau memakai atau mencintai produk Indonesia, buat Indonesia, kemudian membersihkan rumah bersama-sama. Yang ketiga, yang selanjutnya bersikap saling mencintai atau rukun sesama warga negara Indonesia. Itu dia tadi sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, tuh lihat, dalam bunyi silanya saja sudah ada permusyawaratan. Permusyawaratan berarti yang termasuk pengamalan sila keempat atau sikap yang mencerminkan sila keempat adalah bermusyawarah. Ini dia, kita pasti sudah dengar ya, bermusyawarah ya. Tuh, bermusyawarah. Contohnya bermusyawarah di kelas adalah pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas kalau di rumah, di lingkungan rumah, misalnya pemilihan ketua RT ya, atau pemilihan umum itu adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, bermusyawarah itu kita harus selalu mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ya seperti yang dilakukan Udin dan kawan-kawan nih kemarin di buku tema ada dijelaskan Udin dan teman-temannya akan bernyanyi untuk pentas kesenian memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, itu juga memperingati kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu pengamalan sila ketiga tadi ya, karena cinta tanah air. Nah, Udin dan teman-teman tadi akan bernyanyi untuk pentas seni. Nah, mereka akan bernyanyi, mereka untuk menentukan lagu yang akan mereka nyanyikan, mereka melakukan musyawarah dengan cara memilih 4 lagu. Jadi teman-teman Udin punya 4 lagu nih. Misalnya Lani lagunya adalah Gembira Berkumpul, Made mengusulkan Mari Belajar, yang lainnya Ayo Menabung, dan yang satu lagi Naik Kereta. Nah, keempat lagu ini di voting oleh Udin dan teman-temannya. Nanti yang mana yang paling banyak dipilih itu adalah hasil musyawarahnya ya. Itu dia tadi musyawarah. Nah, bagaimana Bu caranya bermusyawarah itu? Yang pertama adalah ini dia tuh, musyawarah itu harus menyampaikan pendapatnya dengan baik. Jadi saat ada temannya yang pendapatnya, Udin saya tidak mau, misalnya maaf lagu lagu Naik Kereta itu tidak sesuai dengan tema kita kemerdekaan, bagaimana kalau lagu Mari Belajar. Jadi kalau kita punya pendapat harus disampaikan dengan baik ya. Misalnya kalau di kelas nih, nanti kita saat udah masuk pemilihan ketua kelas, misalnya ini siapa aja, ada Altaf, ada Ahmad Raka, ada Raffi, ada Zio. Nah, itu juga misalnya, Ibu guru kita tidak setuju nih, ini coba satu lagi dong, misalnya kandidatnya Rajata. Nah, itu boleh ya, tapi menyampaikan pendapatnya dilakukan secara baik dengan kata-kata yang sopan ya. Oke, bagaimana lagi menyampaikan pendapat itu? Musyawarah itu harus menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak bisa nih Ibu guru tidak bisa, ini saja yang jadi KM. Nah, tidak bisa ya, harus sesuai dengan musyawarah. Jadi itu tadi sikap yang sesuai dengan sila keempat, bermusyawarah. Contohnya pemilihan ketua kelas di sekolah atau pemilihan ketua RT. Menyampaikan pendapat dengan baik, dengan sopan. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Saat ada yang berbicara di depan, didengarkan dan diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik. Tadi sila keempat, terakhir pengamalan sila kelima. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Kira-kira apa saja ya sikapnya ya?
Tuh, lihat. Wah, ini di lingkungan rumahnya Siti nih. Tuh, Siti. Jadi kita mengerjakannya bersama-sama. Kalau pekerjaan dikerjakan secara bersamaan, maka pekerjaannya akan menjadi terasa lebih ringan dan pekerjaannya akan menjadi cepat selesainya. Nah, itu dia sila kelima satu. Kemudian, nah kalau tadi di lingkungan rumah, contohnya, kalau di lingkungan sekolah adalah melaksanakan tugas piket kelas dengan adil tuh. Siti membersihkan meja dengan kemoceng, Edo menghapus papan tulis, Lani mengepel, Dayu menyapu, Made mengelap kaca, dan Udin juga menyapu. Nah, tadi ya sama seperti yang di lingkungan rumah, gotong royongnya. Kalau di sekolah juga pekerjaan terasa lebih ringan dan pastinya cepat selesai. Itulah gunanya itu. Tapi pekerjaannya dibagi dengan adil ya, misalnya. Jadi tidak semuanya harus bekerja, tidak ada yang diam saja. Nah, itu maksud dari keadilan itu. Selanjutnya, yang mencerminkan sila kelima adalah tidak boros atau rajin menabung. Ya, kita boleh menyisihkan uang untuk membantu korban bencana. Itu juga termasuk pengamalan sila kelima ya. Jadi sila kelima ini tadi ya, gotong royong membersihkan jalan untuk di lingkungan rumah, melaksanakan tugas piket kelas dengan adil, dibagi-bagi tugasnya, dan yang terakhir adalah tidak boros atau rajin menabung. Nah, Anda semua, alhamdulillah materinya sudah Ibu sampaikan. Pancasila simbolnya beserta pengamalannya. Semoga, nah kalau kita bisa mengamalkan kelima nilai Pancasila ini dengan baik, insya Allah kita akan selalu hidup berukun dan damai dengan sesama, dengan keluarga di rumah, dengan teman-teman di lingkungan rumah, dengan ibu dan bapak guru di sekolah, juga dengan teman-teman di sekolah. Jadi tetap semangat untuk menjalankan nilai-nilai Pancasilanya, tetap semangat untuk berbuat baik, dan tetap jaga kesehatan. Dan sampai jumpa nanti lagi ya di video pembelajaran selanjutnya, atau semoga pandeminya segera berakhir jadi kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Oke, terima kasih Anda semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan kunjungi Instagram kelas 2 SD Plus Nurul Aulia. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.